Kami dari kelompok 3 kelas 11 IPA 5 akan mempresentasikan tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa kasus yang akan kami presentasikan antara lain peristiwa Talangsari 1989, kasus kematian Tang Munida, peristiwa Wasior 2001, peristiwa Wamena 2003, dan yang terakhir konflik Dayak dan Madura. Talangsari 1989. Tempat kejadian Dusun Talangsari 3, Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Wai Jepara, Lampung. Terjadi pada 7 Februari 1989. Pelaku adalah Warsidi. Korban 130 orang terbunuh, 77 orang dipindahkan secara paksa, 53 orang dirampas hak yang sewenang-wenang, dan 46 orang lainnya disiksa. Kronologi tragedi Talangsari 1999 berasal dari program P4, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, yang dibuat pada saat pemerintahan Soeharto. P4 ini menyasar kelompok Islam yang saat itu memiliki sikap kritis terhadap Orde Baru. Aturan tersebut memancing reaksi kelompok Islam di Indonesia. Peristiwa ini dipimpin oleh Warsidi dan kelompoknya. Pada 1 Februari 1989, Kepala Dukuh Talangsari melaporkan adanya warga yang melakukan kegiatan mencurigakan. Warga yang dimaksud adalah Warsidi dan kelompoknya. Oleh karena itu, pada 16 Februari 1989, pemerintah setempat yang dipimpin oleh Kapten Sutiman meminta keterangan kepada Warsidi. Terjadi kesalahpahaman di antara keduanya. Kedatangan Kapten Sutiman disambut dengan hujan panah dan perlawanan golok. Dalam bentrok itu, Kapten Sutiman tewas. Tewasnya Kapten Sutiman membuat Komandan Korem 043 Garuda Hitam Lampung mengambil tindakan terhadap kelompok Warsidi. Pada 7 Februari 1989, 3 peleton tentara dan sekitar 400 anggota BRIMOB menyerbu kediaman Warsidi dan terjadi bentrok. Dalam bentrok itu setidaknya 100 warga sipil tewas. Penyelesaian. Tim ADHOC, Komnas HAM telah melakukan penyelidikan pro justisia terhadap kasus tersebut pada 17 Desember 2003 hingga 31 Juli 2004. Kematian Tang Munida, tempat kejadian Dermaga Nonthaburi, Thailand, terjadi pada 24 Februari 2022. Pelaku Getik Manager dan 4 orang lainnya yaitu San, Job, Por, dan Robert. Korban Nida Patkaro Verapong atau Tang Munida. Kronologi, kasus ini bermula saat kelima pelaku tersebut melaporkan bahwa Nida jatuh dan hilang dari speedboat saat mereka menuju ke Nonthaburi. Diketahui Nida dan kelima temannya pergi mengendarai speedboat ke Nonthaburi pada 24 Februari 2022. Menurut kesaksian pelaku, Nida terjatuh saat buang air kecil di belakang speedboat. Selama 38 jam pencarian, akhirnya pada 26 Februari 2022, Nida ditemukan sudah tak bernyawa. Banyak orang yang menduga dalam kasus ini ada kejanggalan. Pasalnya Nida diketahui bisa berenang. Sangat mustahil bila Nida tewas karena tenggelam. Kasus tersebut akhirnya dibawa ke pihak yang berwajib. Saat dimintai keterangan, polisi menduga adanya kebohongan. Kelima orang tersebut didakwa banyak pelanggaran, mulai dari memberi keterangan palsu, memusnahkan barang bukti, dan kelalaian yang mengakibatkan kematian orang lain. Penyelesaian. Kasus ini diselesaikan dengan Ibu Nida mencabut tuntutan tersebut dan mendapat 200 juta baht dari kelima pelaku sebagai ganti rugi akibat dari perbuatan pelaku yang mengakibatkan kematian anaknya. Wasior 2001. Tempat kejadian Wasior
Pari, Papua, terjadi pada 13 Juni 2001. Pelaku terduga Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Korban 4 orang tewas, 1 orang mengalami kekerasan seksual, 5 orang hilang dan 39 lainnya disiksa. Kronologi dipicu oleh terbunuhnya 5 anggota BRIMOB dikarenakan untuk menangkap pelaku yang juga diduga mengambil 6 pucuk senjata dari anggota BRIMOB yang tewas dibunuh. Pelaku juga diduga bertindak kekerasan terhadap penduduk sipil. Penyelesaian kasus ini menghasilkan sebuah deklarasi perdamaian pada 13 Desember 2009 untuk menghindari perkara di pengadilan. Peristiwa Wawena 2003. Tempat kejadian Wawena, Papua, terjadi pada 4 April 2003. Pelaku masa tidak dikenal. Korban 9 orang tewas dan 38 lainnya luka berat. Kronologi kelompok masa yang tidak dikenal melakukan penyisiran ke 25 desa atau kampung di Wawena, Papua. Mereka mencoba membobol markas di Kodim C700 atau Wawena. Dari kejadian itu dampaknya banyak korban tewas dan luka berat. Penyelesaian menghasilkan sebuah deklarasi perdamaian pada 13 Desember 2019 untuk menghindari perkara di pengadilan. Konflik Dayak dan Madura. Tempat kejadian, tempat hiburan di Desa Pertambangan Emas Ampalit, Dayak, Kalimantan Tengah. Terjadi pada Desember 2000. Pelaku warga Madura dalam kurung tidak diketahui. Korban Sandong sampai seseorang etnis Dayak. Kronologi konflik antara Sampit Madura dan Dayak diawali dengan perselisihan antara dua etnis ini sejak akhir tahun 2000. Pertengahan Desember 2000 terjadi bentrok antara etnis Dayak dan Madura yang terjadi di Desa Kereng Pangi, membuat keduanya makin bersetegang. Ketegangan semakin memuncak. Pertambangan emas Ampalit, disitulah perkelahian itu terjadi. Seorang etnis Dayak bernama Sandung tewas akibat luka bacok. Dari kejadian itu kemudian membuat keluarga dan tetangga Sandung merasa sangat marah. 2 hari setelah kematian Sandung, 300 warga Dayak mendatangi lokasi kejadian untuk mencari pelaku. Tidak berhasil menemukan pelakunya. Warga Dayak melampiaskan kemarahannya dengan merusak 9 rumah, 5 motor, dan 2 tempat karaoke milik warga Madura. Penyelesaian pada 18 Februari 2001, suku Dayak berhasil menguasai Madura. Polisi menahan seorang pejabat lokal yang diduga salah satu dalang dari serangan ini. Konflik ini mulai mereda setelah polisi mengamankan pejabat tersebut yang merupakan provokator dari kasus ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.